agar diri kita ini dijadikan memiliki nafsu yang mutmainnah, diberikan keberkahan, menjadi jiwa-jiwa yang tenang dan tentram sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Quran. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan orang beriman, orang manusia. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang beriman, yang memiliki kalbu yang tenang dan tentram, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun ketika kita berbuat salah dan dosa, dan mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta pada saatnya kita juga memanfaatkan diri dengan memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi melalui media ataupun melalui tatap muka secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa hidup terus-terusan dalam keadaan memperbaiki kualitas ibadah, dan kita mohon di dalam keadaan sehat walafiat dan diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tiupkan kedua tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, dan kita ruqyah diri kita, bermohon kepada Allah apa yang kita minta dikabulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sertakan sholawat dalam setiap aktivitas kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita dalam keadaan hidup dan mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan yang sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan atau menjadikan diri kita ini adalah menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan mudah-mudahan kita tekadkan dari dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah menyembah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketika memohon pertolongan kepada Allah, manfaatkan tool media, memanfaatkan kesempatan alat-alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ista'inu bisyafri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar dalam artian seluas-luasnya, termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah saum, baik yang wajib ataupun saum yang sunnah. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah melaksanakan sholat, ya. Mohon mudah-mudahan dengan sholat itu menjadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada diri kita. Dan bagi yang sudah berniat untuk saum Kamis, ya, sunnah, ataupun saum niatnya saum Rajab, ataupun niatnya untuk qada, ataupun niat saum yang untuk hajat yang lainnya, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah berikan kesempatan untuk tamat, untuk hatam sampai dengan nanti di waktu matahari terbenam, ya, insya Allah. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Suka Miskin, Arca Manik, Kota Bandung, hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, udaranya segar, bersih, dan tentunya kita berharap ini adalah bagian dari yang kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari dengan mensyukuri nikmat, maka akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan alhamdulillah silaturahim kita di hari ini juga dihadiri dari sahabat-sahabat di Bogor, ya, ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, di Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, dari Sumedang ada Ibu Ois bersama keluarga, dari Bandung Radio Kilait FM bersama keluarga besarnya Kang Indra Gunadi dan keluarga, dari Cirebon ada Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga, dan dari Bandung juga di halaman Masjid Al-Jabar, ya, di sekitaran Cipamokolan ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, yuk kita getarkan dalam kalbu kita bahwa hari ini kita bahagia, hari ini kita istiqamah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Getarkan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, masih di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Tentunya perbanyak istighfar sesuai dengan contoh Rasul SAW. Kemudian kita sambut bulan Sya'ban nanti dengan memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul SAW, termasuk bersolawat kepadanya, dan juga kita menyiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, insya Allah. Yuk hari ini kita tambah nikmat kita dengan bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Yunus. Surat Yunus, surat ke-10, kita akan baca mulai ayat ke-21.
Kita berharap bisa diberi kesempatan membaca sampai dengan ayat ke-29 ya, atau ya sampai ayat ke-30 ya. Mudah-mudahan kita baca sampai ayat ke-30 sejumlah 10 ayat ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق
Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kami, kata Allah, merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya para malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Allah lah yang menjadikanmu dapat berjalan di daratan, berjalan di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata karena Allah. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezoliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hei manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup di dunia, kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, 3 ayat ini merupakan itibar berita tentang bagaimana Allah memperlihatkan kepada kita ya bahwa Allah itu memberikan rahmat, dan juga pada saat yang sama manusia itu sesudah datangnya rahmat kemudian mereka tidak mensyukurinya dan kemudian didatangkan bahaya atau sebuah petaka. Dan ketika itu terjadi, mereka merasa ingin kembali kepada Allah. Jadi itulah kodrat manusia, Bapak Ibu ya. Kalau sedang mendapatkan rahmat, kadang ujung-ujungnya lupa. Tetapi dengan kasih sayang Allah, maka diberikanlah sedikit cobaan. Maka pada saat diberikan cobaan itu merintih, mengeluh kepada Allah. Ya, di sini disebutkan manusia itu bisa berjalan dan bisa berlayar karena diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bayangkan ketika sedang berlayar kemudian ada angin yang besar, kemudian terombang-ambing, kemudian mereka menyadari bahwa ternyata pertolongan Allah diperlukan. Kira-kira kita begitu enggak, Bu ya? Kalau lagi senang, boro-boro ingat Bu ya. Tapi kalau lagi susah, aduh sampai merasa banget gitu ya, butuhnya Allah. Alhamdulillah jangan sampai seperti itu, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menimpa dirimu sendiri. Ya. Dan artinya apa? Kita harus mawas, kita harus selalu waspada, jangan sampai kita berbuat zolim. Ya. Karena kita akan di kembalikan kepada diri sendiri dari kezoliman itu. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita berbuat zolim. Ya, tiba-tiba menyadarinya ketika sudah ada azab Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-24 surat Yunus.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جرفها وزينت وظن أهلها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة
سيئة بمثلها وتراكم ذلة. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, niatnya 10 ayat, tapi waktunya cukup kita sampai 7 ayat dulu. Apa yang kita baca hari ini mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini bacaan kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan kalau bacaan kita salah, mudah-mudahan Allah mengampuni bacaan kita, kesalahannya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan belajar Al-Quran, terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. Mari kita lanjutkan memahami ayat dengan membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mulai ayat ke-24 surat Yunus. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di muka bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, dari sini kita diberikan informasi ilmu bahwa dunia ini laksana air hujan yang turun, kemudian tumbuhan di muka bumi, kemudian gak lama habis seperti disabit. Artinya dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Musok orang riweuh tetehlah ternyata tidak ada apa-apanya. Kata Allah tuh ya. Tapi kenapa manusia beak dengkak belaan tipu daya untuk hanya mendapatkan dunia?
yang buka pemajikan gelis beak dengkak mitna batur bahkan neangan ilmu pelet kadukunnya bahkan tidak sedikit yang memusnahkan saingannya ya. Kemudian juga berikutnya adalah ketika kita ingin mendapatkan kedudukan beak dengkak oke bu nya beak dengkak itu bu benar-benar segala dicurahkan dikerahkan. Kalau yang terpilih ujung-ujungnya nanti akan mengumpulkan modal untuk balikin modal. Kalau yang tidak terpilih, kalau Bandung ngageledeg jadi tecager punya alias menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Kalaupun ada yang masih sehat, dia akan culang cileng dengan kesalahan batur, terutama kesalahan yang jadi saingannya dikorek-korek sampai habis. Ya, itulah dunia. Ya, dan ketika kita inginkan harta ya seperti tadi disebutkan ada tumbuh sampai subur tumbuh dimakan dan ternyata akan habis ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terjebak oleh dunia. Nah, di dua ayat berikutnya Allah menyebutkan bahwa ada manusia yang berbuat baik dan itu akan kembali kepada dirinya perbuatan baik itu, dan juga dijelaskan tentang manusia yang berbuat jahat dan kejahatannya akan kembali kepada dirinya. Nanti di akhirat akan kelihatan ya, ketika di padang mahsyar diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dunianya ini beramal soleh sesuai dengan petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, maka mukanya itu akan bercahaya. Sedangkan orang yang tidak mengikuti, mukanya itu akan gelap berita, ngablek-beg cek orang punya genek malek-meknya. Sedangkan orang yang taat, orang yang amalnya soleh, dia akan kelihatan bersih mukanya. Kira-kira Bapak Ibu bakal bersih apa bakal bakal hidung atau bakal bersih atau bakal kotor? Bakal penuh debu atau bakal bersih? Makanya yuk dari sekarang kita sama-sama belajar bagaimana membersihkan jiwa yang kotor dalam diri kita. Wudhu seseh banget Bu ya, sekaligus juga nyeseh hati gitu Bu ya. Jangan sampai kita lalai dalam hal membersihkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat rahmat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yuk kita akhiri hari ini pertemuan kita mudah-mudahan